Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Nama saya Jennifer Cynthia Aman. Saya Siti Rahimah. Saya Al Hajaidan. Saya Wafik Zulizakla. Saya Nazai Sofia. Dan saya Naila Zahra Fifa. Di sini kami akan menjelaskan tentang fisiologi filtrasi plasma darah dan mekanisme pembentukan urin. Selamat menyaksikan. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan yang didapat dengan mencegah proses penggumpalan darah dengan cara menambah senyawa tertentu yang umumnya dinamai antikoagulan. Plasma terdiri dari 92% air, 7% protein plasma, asam amino, lemak, garam, hormon, dan zat-zat sisa metabolisme. Proses filtrasi plasma darah diketahui volume darah masuk ke ginjal lebih dari 1 liter per menit. 20-25% curah jantung istirahat dengan waktu 4-5 menit. Seluruh darah masuk melalui ginjal. Bersirkulasi ginjal secara luas sehingga menyebabkan ginjal mudah rusak. Tenaga filtrasi diperoleh melalui tekanan hidrostatik jantung serta tekanan intratubuler dan tekanan onkotik yang berasal dari tekanan ginjal yang sifatnya berlawanan. Fungsi sistem perkemihan. 1. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen dalam kurung urea dan asam urat. 4. Membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi, asam amino yang dapat merusak jaringan. Tugas utama sistem saluran kemih adalah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh dengan hasil penyaringan limbah dan darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Urin tersebut dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Ketika telah terisi penuh oleh urin, otot-otot di dalam kandung kemih akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin menuju ureter. Jika sistem saluran kemih bermasalah, maka racun dan limbah tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti batu ginjal. Mekanisme pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi pada ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah di dalam tubuh. Ginjal juga mengatur tingkat keseimbangan air dalam tubuh dan mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. Ginjal mendapat darah yang harus disaring dari arteri. Ginjal kemudian akan mengambil zat-zat yang berbahaya dari darah. Zat-zat yang diambil dari darah pun diubah menjadi urin. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal, lebih tepatnya di bagian nefron ginjal. Proses pembentukan urin ini diawali dengan proses filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah sehingga protein dan darah tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik, dan urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi menuju tahap berikutnya, yaitu tahap reabsorpsi. Reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klor, asam bikarbonat, dan kalsium. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Kemudian, urin sekunder bergerak ke bagian lengkung Henle. Di bagian menurun lengkung Henle ini, urin sekunder bersifat hipotonik.
yang artinya konsentrasi airnya lebih tinggi sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder berada di bagian menaik kelengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik, sehingga NaCl akan diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder bergerak menuju ke tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian tubulus collectivus ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl sehingga proses ini akan menentukan kadar garam dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di tubulus collectivus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui uretra. Jadi, ureter dan uretra itu beda. Kalau ureter adalah saluran menuju kantung kemih, sedangkan uretra itu saluran pengeluaran urin keluar tubuh. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ginjal adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi mengatur sistem sekresi dan melakukan penyaringan pada darah. Proses filtrasi plasma darah yaitu melalui mekanisme darah dari aorta ke arteria renalis. Plasma darah terdiri dari 92% air, 7% protein plasma, asam amino, lemak, garam, hormon, dan zat-zat sisa metabolisme. Proses penyaringan plasma darah merupakan tahap awal dalam pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Warna pada urin dapat berbeda-beda tergantung kondisi tubuh. Urin normal biasanya berwarna kuning muda atau keemasan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang fisiologi, filtrasi plasma darah, dan mekanisme pembentukan urin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you di tugas selanjutnya. Dah!